Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang interaksi antara zat gizi makro. Yang pertama, bagaimana metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein saling berkaitan. Metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein saling berkaitan dalam menghasilkan energi melalui siklus Krebs di dalam mitokondria. Karbohidrat dirubah menjadi glukosa, lalu melalui proses glikolisis menjadi pripurat dan akhirnya menjadi asetil-CoA. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol yang juga dapat menghasilkan asetil-CoA atau pripurat. Sementara itu, protein dipecah menjadi asam amino yang dapat diubah menjadi pripurat, asetil-CoA atau senyawa antara dalam siklus Krebs. Ketiganya bertemu pada tahap asetil-CoA untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Saat energi berlebihan, kelebihan glukosa dan asam amino akan disimpan sebagai lemak. Sedangkan saat energi kurang, tubuh memanfaatkan lemak dan protein sebagai sumber energi melalui proses gluconeogenesis. Seluruh proses ini dikendalikan oleh hormon seperti insulin, glukagon, dan adrenalin agar keseimbangan energi tetap terjaga. Dalam proses metabolisme, berbagai molekul dan enzim berperan penting dalam menghasilkan energi bagi tubuh. Yang pertama itu metabolisme karbohidrat. Enzim amilase menguraikan pati menjadi glukosa. Kemudian heksokinase dan fosfofruktokinase mengubah glukosa menjadi jalur glikolisis menjadi pripurat yang akan masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP. Yang kedua itu ada metabolisme lemak. Enzim lipase memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak kemudian diuraikan melalui beta oksidasi menjadi asetil-CoA yang juga akan masuk ke siklus asam sitrat. Dan yang terakhir ada metabolisme protein. Enzim protease memecah protein menjadi asam amino yang mengalami deaminasi oleh deaminasi untuk menghasilkan amonia dan senyawa yang dapat diubah menjadi energi. Yang selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi interaksi metabolisme. Yang pertama adalah hormon seperti hormon insulin, glukagon, adrenalin, dan kortisol yang berperan penting dalam mengatur penyimpanan maupun pemecahan energi. Lalu, status energi tubuh juga menentukan arah metabolisme di mana kelebihan energi mendorong penyimpanan zat gizi. Sedangkan kekurangan energi memicu pemecahan lemak dan protein untuk menghasilkan glukosa. Selain itu, asupan gizi dan komposisi diet memengaruhi jalur metabolik yang dominan. Diet tinggi karbohidrat menekan pembakaran lemak, sedangkan diet rendah karbohidrat meningkatkan oksidasi lemak dan protein. Lalu, aktivitas fisik turut mempercepat pemakaian energi dan meningkatkan sensitivitas insulin. Faktor lain seperti usia, kondisi kesehatan, serta perbedaan genetik dan aktivitas enzim juga berpengaruh terhadap efisiensi metabolisme tubuh. Metabolisme. Yang pertama itu adalah hati atau yang sering kita sebut dengan liver. Hati ini merupakan pusat utama dari proses metabolisme, berfungsi untuk mengatur glikolisis, gluconeogenesis, beta oksidasi lemak, dan deaminasi protein. Hati juga berfungsi untuk menyimpan glukosa sebagai glikogen dan mengubah amonia menjadi urea. Yang kedua yaitu otot. Otot ini menggunakan glukosa dan asam lemak sebagai sumber energi, kemudian menyimpan glikogen dan menghasilkan asam laktat saat kekurangan oksigen. Yang ketiga yaitu jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini menyimpan energi sebagai trigliserida dan melepaskan asam lemak serta gliserol saat tubuh kekurangan energi melalui glipolisis. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.